Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza syara'a fi izalati mungkarin. Bab ke-10 20. Babu ma bab tentang sesuatu yaqulu kang ngucap sapa man idza syara'a nalikane melakukan fi izalati mungkarin dalam menghilangkan sesuatu yang mungkar. Kalau kita lagi menghilangkan sesuatu yang tidak baik, kalau Anda nanti dakwah jadi bunyai di daerah mana, kemudian ada sesuatu yang tidak baik, kemudian sesuatu itu harus dihilangkan, maka ini doa yang diajarkan Nabi ketika kita menghilangkan sesuatu yang tidak baik atau mengambil ada orang jahat, ada kadang lain di mana itu di YouTube ya, ada beberapa orang yang kadang pondoknya ada orang yang nggak suka, kemudian pondoknya dikirimi apa, kemudian diambil. Ketika kita mengambil kiriman yang tidak baik tadi, ini doa yang dibaca. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dakhala masuk sapa Nabi kanjeng Nabi makata ing kota Mekah Yaumal Fathi ing dalem hari pembebasan kota Mekah tahun ke-10 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Ketika itu wa haulal Ka'bati lan uga ana ing sekitare Ka'bah. Ka'bah itu dulu zaman jahiliyah, Ka'bah itu digawe tawaf ya, tapi di sekitar Ka'bah itu dikasih patung. Salasu mi'atin, ada 300 wasituna lan 60. Berarti di sekitar Ka'bah itu ada 360 nusuban, ada 360 patung. Itu banyak banget. Wajah Allah, maka begitu Nabi masuk masjid, kemudian patung-patung itu dirobohkan. Fajalah mongko bergerak sapa Nabi ku yat anuha, bahasa kita itu ini patung kemudian disodoki ambek disodok itu apa? Dijatuhkan, didorong. Kalau bahasa aslinya yat anu itu menusuk, tapi kan patung kan nggak ditusuk. Patung berdiri kemudian oleh Nabi pakai tongkat, Nabi itu mendorong patung itu sehingga berjatuhan. Nah, ketika jatuh, ketika mendorong itulah Nabi sambil baca ini. Biudin kelawan tongkat. Karena kang ana apa tongkat iku fiyadiin dalam tangane Nabi. Wa yaqulu lan ngendika sapa Nabi ja'al haqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Itu doa yang biasanya dibaca oleh kiai-kiai sepuh kita kalau ngadepi sesuatu yang enggak baik. Kalau Anda misalnya digarai orang, disakiti orang, dikirimi sesuatu yang enggak baik, maka doanya ini untuk menolak sesuatu yang enggak baik. Ja'al haqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat apa itu? Di kitab Anda mungkin ada ayat ya. Kalau di sini enggak dijelaskan ayat berapa. Itu satu doanya yang diajarkan Nabi, ja'a datang apa al-haqu kebenaran, wa zaqalan hilang atau lenyap apa al-batilu sesuatu yang batil. Inal batila saat temene sesuatu yang batil karena iku ana apa batil iku zauqa akan hilang. Kalau kebenaran sudah datang maka kebatilan akan hilang. Itu satu yang dibaca Nabi. Yang kedua, Nabi juga membaca ini. Ja'al haqu wa mayubdiul batilu wa mayu'id. Ja'a datang apa al-haqu sesuatu yang benar wa mayu'idu wa mayubdiu dan tidak akan bisa memulai seopo al-batilu sesuatu yang batil. Kalau kebenaran sudah datang, maka yang batil tidak akan bisa tumbuh. Bahkan wa mayu itu dan tidak akan kembali. Kalau dia sudah pergi, mereka tidak akan datang lagi. Maksudnya kalau
sesuatu yang nggak baik tadi, kita berdoa semoga selesai dan tidak akan muncul kembali sesuatu yang nggak baik. Itu doa menghilangkan sesuatu yang mungkar. 21 babu mayakulu sapa man wong kana kang ana sapa man filisanihi dalam ucapan man apa fuhsun, sesuatu yang nggak baik. Mungkin kita sering ini. Yo paling nggak sering. Tidak jarang lah. Kadang kan kepleset omongan toh. Kadang kita suka latah ya. Latah didik-didik ngomong apa. Ini sahabat juga ada yang begitu. Gampang ngomong sesuatu, gampang ngucap sesuatu, kemudian kita itu sadar loh, apa tadi kok ngucap itu. Ini yang harus kita lakukan kalau kita kemudian punya perilaku latah atau sesuatu yang membuat ucapan kita sering salah. Rawainah fi kitab Ibnu Majah wa Ibni Sunni an Hudzaifah radhiyallahu an qala sakautu mengadu sapa ingsun ila Rasulillah. Hudzaifah itu pernah mengadu ke Kanjeng Nabi. Dzara'a bilisani ing keplesete lesan. Jadi Hudzaifah itu mungkin kayak sebagian kita, ucapannya latah, sering ngucap yang nggak baik. Nah, kemudian beliau ngadu ke Nabi, Kanjeng Nabi kok ucapan saya sering begini ya, saya sering latah, sering ngomong sesuatu yang nggak baik. Apa yang harus saya lakukan? Faqala mongko jawab sapa Nabi, aina anta, di mana Anda minal istighfari saking istighfar. Kalau kamu sering latah, sering mengucapkan sesuatu, maka biasakan maca istighfar, sehingga istighfar itu akan menghentikan ucapan latah kita. Selain untuk menebus kesalahan kita. Ini sedunia ingsun iku astaghfiru. Kanjeng Nabi mengatakan gini, biasakanlah istighfar. Ini karena saya, kata Nabi, la astaghfiru, maca istighfar, Allah ing Allah Ta'ala kula yaumin ing setiap hari mi'amaratin. Kanjeng Nabi aja, kata Nabi, kalau kamu sering ucapannya latah, kemudian sering ucapan kita tidak terkendali, maka biasakan istighfar. Karena saya, kata Nabi, itu istighfar aja setiap hari 100 kali. Nabi aja istighfarnya 100 kali, apalagi kita. Itulah yang sering saya sampaikan, kita santri jangan lupa bawa tasbih, jangan lupa istighfar setiap habis sholat. Habis sholat itu paling nggak ada 2, yaitu istighfar dan sholawat. Paling nggak 100 lah. Karena 100 itu pakai jari, itu kesel, pakai tasbih. Terserah tasbihnya. Boleh tasbih yang kayak kalung yang kecil atau digital. Saya kira lebih canggih toh. Tasbih digital atau tasbih yang enggak digital, ya enggak itu. Tidak tahu apa yang lebih canggih lagi. Tapi intinya adalah tasbih itu bisa membantu kita untuk membiasakan zikir. Qultu dzara'a Zarobu tadi, Hudzaifah cerita tentang zaroba lisan. Zaroba itu apa maknanya? Huwa fuhsul lisan, yaitu ucapan, terplesetnya ucapan atau lisan, ucapan yang tidak baik, itu zarob. Itu kalau kita sering ucapan kita tidak terkendali, tidak terkontrol, sering melakukan ucapan yang nggak baik, maka biasakan istighfar. Nabi ngajari kita, Nabi yang maksum, Nabi yang terjamin semua kesalahannya diampuni, itu istighfarnya 100 kali. Nah, kalau kita harusnya lebih lah dari Nabi. Baik, sekarang 22. Babuma yakulu. Babuma yakulu kang ucap sapa man idza as-surat nalikane kesandung, tersandung apa dabatuhu, kendaraane man. Kalau dulu naik unta terus untane kesandung. Kalau kita apa? Sepeda motor lah, kemudian moro-moro jatuh. Kendaraan kita jatuh. Fi rawaina fi sunan Nabi Dawud an Abi Malik at-Tabi'i al-Masur an rajulin. Ada seorang sahabat cerita ke kita begini. Kuntu ana sapa ingsun niku radifan Nabi,
membonceng Nabi. Jadi Nabi itu tidak jarang juga naik kendaraan goncengan karo sahabat. Kayak Anda, kayak kita kan sering tuh goncengan. Kalau ada teman kita naik motor, ada teman kita, jangan lupa ditawari. Ayo Mbak bareng, mungkin kita sama-sama kampus. Jangan kemudian kayak gak kenal. Padahal itu kan teman kita yang kita kenal. Nabi biasa goncengan dengan sahabat. Suatu ketika Nabi itu naik unta, kemudian kendaraan goncengan dengan seorang sahabat. Kuntu rodifan Nabi, fa'asurat, kemudian terpeleset. Apa dabatu kendaraan Nabi. Kendaraan Nabi tiba-tiba jatuh, kepeleset. Kalau kita naik motor kemudian guling gitu ya, jatuh. Fakultu, sing digonceng sahabat tadi bilang, ta'isas syaiton. Bahasa kita setan ini. Mungkin gitulah, kayak kita itu kan gitu. Jatuh, anjay. Ta'isa itu nyari masalah. Sopo seto iki setane golek perkara iki. Kalau bahasa kita kan gitu, jatuh setan, mencaci setan atau menghujat setan. Kata Nabi, begitu sahabat tadi ngomong setan, Nabi mengatakan la takul, jangan ngucap siro ta'isa setan, jangan nyebut setan. Kenapa? Karena setan itu kalau kemudian disalahkan atau dijadikan objek atau jadi tertuduh, itu dia menjadi bangga. Jadi lah enak uang dituduh tambah bangga. Kayak podo. Loh, kata Nabi, la takul ta'isa setan, jangan mengatakan setan gitu. Enggak. Fa'inaka, alasannya apa kata Nabi? Fa'inaka lamu krono sak temene sira iku dakulta, ketika kau mengatakan dalika setan, ancene setan, kurang ajar setan gitu kan. Ta'adzoma, mongko menjadi besar. Jadi setan itu kan sejak awal kan sudah menggoda, karena itu ketika dia disalahkan kan dia merasa sukses. Jadi ketika disalahkan, jadikan bulian, dibully tambah bangga. Waduh. Nah, kata Nabi, kalau kamu mengatakan menuduh setan, ta'adzoma, maka dia akan menjadi merasa besar. Hatta yakuna, sehingga kemudian menjadi ono opo setan iku misal baiti koyok upamane rumah, segede rumah. Artinya dia merasa menjadi kebanggaan karena sukses menggoda kita atau nyalahkan kita, sehingga kalau dia disalahkan, dibully, jadikan tertuduh, dia senang banget. Karena itu bayakulu, karena itu kalau kita jatuh jangan ngumpat setan, jangan menyalahkan setan, tapi walakin kul bismillah, atau kalau kita innalillah. Sehingga ketika mau naik bismillah, atau ketika ini innalillah. Fa innaka, katanya Nabi, fa innaka krana sak temene sira iku idza qulta, kalau kita itu naik kendaraan bismillah atau jatuh innalillah misalnya, tasagoro, mongko jadi kecil sapa setan hatta yakuna, sehingga kaya apa ana setan iku mislah dubab, kaya upamane lalat. Nah, kalau kita bismillah atau innalillah ketika terpeleset, maka setan itu menjadi tidak punya nyali, tidak punya kekuatan. Sehingga jangan pernah menyalahkan setan. Wis bene ae. Kan capek dewe tadi ya. Nanti capek kan gak goda. Ini digoda kok meneng ae, mungkin begitulah. Tapi intinya kita nggak perlulah nyalahkan tadi. Kita apapun yang kita sebut adalah Allah. Bismillah dan alhamdulillah, innalillah dan seterusnya. Qultu hakadza rawahu Abu Dawud an Abi Malik. Ini menurut Imam Nawawi, hadis ini juga diriwayatkan di yang lain, di dalam hadis yang lain. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Malik an Abi wa Abu As-Sahabi. Siapa rojulun tadi, rojul yang bilang ke kita, saya pernah goncengan pada Nabi. Rojul itu namanya adalah Usamah. Itu bapaknya Malih. Dialah yang membonceng Nabi dan pernah jatuh bersama Nabi, yang kemudian mengumpat ke setan tadi. Wakilah rawataini sahihatun mutasilatun, sama. Fa inna rajula
mongko sak temene rajul al majhul fi riwayat Abi Dawud iku as-sahabi. Tadi yang tidak diriwayat namanya hanya rajulun, tapi berarti udah tidak ada masalah karena sudah teridentifikasi namanya Usamah, yaitu bapake Malih sendiri. Cuma dia tidak cerita, kadang kita kan karena sungkan, ada orang loh yang cerita begini, siapa yang cerita? Bapakku. Sungkan ngomong bapakku, akhirnya enek loh wong sing cerita, kadang kita gitu toh, Malih juga gitu. Padahal Malih itu dapat ceritanya dari bapake, sing goncengan kalau Nabi itu bapake. Cuma Malih nggak cerita lah sing goncengan Nabi, dia hanya ceritakan ada orang laki-laki yang goncengan pada Nabi, nggak diceritakan bapake. Ini anjane anake. Itulah. Ternyata kalau ada kita, sebagian kita, kemudian nggak mau pede dengan orang tuanya. Kadang ada toh orang yang nggak pede dengan orang tuanya, atau nggak pede kalau suaminya. Nikah, reuni, suami itu kan jobo. Jangan ikut masuk. Ada juga. Dulu ada santri sowan ke rumah. Loh, Nduk, suamimu mana? Enggak, Ustaz, saya suruh di mobil. Loh, kenapa? Dia nggak ganteng. Nah, nggak ganteng, oh dia nikah sama dia. Itu kan nggak benar. Nah, Malih tadi juga tipologinya begitu. Yang goncengan itu bapaknya, dia tidak cerita, bapaknya yang goncengan dan bapaknya yang membuat Nabi jatuh. Mungkin dia malu mau bilang, maksud bapakku jatuh sama Nabi loh, dia ngutuk setan. Nah, mungkin begitulah. Tapi kita nggak tahu tapi yang pasti di sini ada satu ajaran di mana kita tidak perlu mengutuk setan, mencaci setan dan seterusnya. Karena itu akan kata Nabi, itu akan membuat dia besar kepala. Biasakan kalau ada sesuatu dengan bismillah, alhamdulillah, innalillah dan seterusnya. Ama qaulu ta'isu. Ta'isa tadi artinya apa ta'isa? Halaka, bisa bermakna halaka, rusak. Wakilah bisa juga bermakna sakoto, jatuh. Wakilah bisa juga bermakna asuro, terpeleset. Wakilah pokoknya lazimau asyaru, pokoknya umpatan, cacian yang semua yang bernada jelek itu ta'isa. Ta'isa itu juga bisa bermakna dari kata asa, itu ngantuk. Jadi ngantuk, terpeleset, podo berarti. Sesuatu yang enggak baik. Makanya bahasa Arab itu kan satu pohon toh, satu. Ta'isa itu kan dari kata asa. Asa, ain, alif, sin. Asa itu bisa bermakna ngantuk. Nuas bisa juga ngantuk. Ngantuk lah. Di sini dimanakan ta'isa itu adalah lazimahu asyaru, segala sesuatu yang berkonotasi buruk. Bisa jatuh, bisa ngantuk, bisa rusak, bisa terpeleset. Kita juga gitu toh. Lungguh lo ngantuk. Iku iso njungkel. Mananya walaupun ayu pas ngantuk dipoto kan hilang ayu nih. Gitu kan. Jadi nggak jelas akhirnya. Tapi intinya begitu, nggak perlu ngumpat setan dan seterusnya. Babu bayani annau yustahabu, disunahkan likabiril baladi maring pembesar negara idamata likabiril baladi krono besar negara gitu. Idamata nalikane mati sapa alwali penguasa ayah tuba pembesar ya likabiril baladi untuk para pejabat pembesar negara idamata nalikane mati sapa alwali pemimpinnya ayah tuba yen to khutbah annasa ing manusa wa yusakkinahum lan menenangkan nas. Ini kita disarankan kalau ada pejabat, ada misalnya puncak pimpinan wali itu, kalau bupati misalnya di kabupaten berarti bupatinya, kalau di kecamatan berarti camatnya, atau gubernurnya atau presidennya, kemudian meninggal, misalnya top leadernya meninggal, maka pejabat yang ada di sekitarnya disarankan untuk ngasih informasi yang jelas terhadap masalah itu. Kemudian memberikan
menenangkan masyarakat agar tidak ribut. Sehingga kemudian informasi itu menjadi jelas. Wa ya'idhahum, dan ngasih mauidhah, nasihat ing nas. Wa ya'muruhum, dan perintah sapa kabiral balad ing nas bisabri, kelan sabar, wasabati lan tetep alama ing atase barang yakunu kang ana sapa nas ale ing atase ma. Kalau ada top leadernya meninggal, ada pejabat meninggal, hendaknya yang lain bisa menenangkan, tidak membuat keributan. Rawaina fi sahih al-Masur fi khutbati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yauma wafatin Nabi, ing dalem wafate Kanjeng Nabi. Ketika Nabi wafat hari Senin, Nabi wafat itu kan hari Senin habis duha, menjelang duhur, habis duha, mungkin sekitar jam 10-an ya kalau bahasa kita, hari Senin. Kemudian beliau dimakamkan hari Selasa malam. Ketika Nabi wafat, kemudian Abu Bakar sebagai salah satu sahabat yang paling senior tampil ke depan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang apa yang terjadi. Wa qauluhu radhiyallahu an, Abu Bakar kemudian mengatakan ini, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Man sapane wong kana kang ana sapa man iku ya'budu nyembah sapa man Muhammadan ing Muhammad, fa inna Muhammadan mongko sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku qad mata, teman-teman wis meninggal. Tetapi waman kana ya'budu, yang nyembah Allah Ta'ala, fa innallaha iku hayyun la yamutu, yang tetap hidup, tidak akan pernah mati. Ini pidato yang disampaikan Abu Bakar ketika, Anda masih ingat, begitu ada informasi Nabi wafat itu kan banyak sahabat yang kemudian nggak percaya. Bahkan Umar sendiri kan marah-marah toh, sopo sing ngomong Kanjeng Nabi mati, maka dia akan saya bunuh. Karena Umar nggak terima kalau Kanjeng Nabi dianggap meninggal. Ada tuh sebagian kita juga gitu, ketika ditinggal orang tuanya nggak terima, menganggap orang tuanya nggak meninggal. Nah, Umar itu saking begitu mencintai Nabi, dia nggak mau percaya Nabi wafat. Sehingga kalau ada orang berani ngomong Kanjeng Nabi wafat, orang itu akan dibunuh. Dia marah banget kalau Nabi dianggap mati. Dia keliling di masjid itu kan bawa pedang panjang untuk mengancam siapa yang mengatakan Nabi meninggal. Nah, dalam konteks itulah kemudian Abu Bakar tampil mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Kalau kita harus sadar bahwa yang enggak mati itu hanya Allah. Siapapun selain Allah bisa mati. Nah, kata-kata ini kemudian menyadarkan umat bahwa Kanjeng Nabi itu sehebat-hebatnya dia tetap makhluk, dan setiap makhluk akan mati. Jangankan Kanjeng Nabi, saya nyabut nyawa aja lo mati. Malaikat Israel, malaikat. Kan ada yang namanya mahasiswa Jibril, Mikail, keluarga malakut. Kemarin yang ujian tesis, namanya Mikail. Saudaramu berapa? Ada beberapa. Masmu siapa namanya? Jibril. Dia adiknya namanya Mikail. Mungkin gitu, ada keluarga malakut. Ini artinya begini, kita salah satu tugas kita adalah sama dengan kita, saya kira. Kalau kita, keluarga kita ada yang mungkin orang tua kita meninggal, Anda sebagai kakak pertama, orang yang paling besar, mungkin sebagian adik kita ada yang nggak terima, ada yang shock, maka kewajiban kita untuk menenangkan dia. Ketika ada orang tua yang meninggalkan kita, wafat, maka kita harus mengendalikan keluarga kita. Nah, kalau ini negara, kalau kita kan di rumah toh, berarti di antara kita harus ada yang tampil untuk menenangkan keadaan rumah tangga kita. Karena tidak mudah loh. Bisa saja orang itu kuat, tapi kan tidak semua orang kadang kuat untuk menerima kenyataan. Dulu ketika di rumah ada tetangga meninggal, karena suaminya nggak sakit, kemudian tiba-tiba meninggal, dia shock banget. Sampai teriak-teriak, kemudian, wis lah ini wis malu mati ya.
Loh, kalau dia ikut mati, sapa yang nahlili? Kan gampang toh. Terus anak-anaknya gimana? Siapa yang ngerawat anaknya? Karena itu kan kita harus kuat karena ketika ditinggal mati suami, kita harus kuat karena kita punya anak yang harus kita besarkan sebagai masa depan kita. Kan mestinya begitu, bukan kok, yowes, kan kita nggak bisa hidup semati. Karena sudah berjanji hidup semati. Padahal mestinya kan berjanji sehidup semati itu kan matinya siapa? Matinya dia. Ya kalau sudah matinya dia udah selesai, kita cari yang lain. Kan begitu toh? Kan gampang lah. Kan bukan matinya saya, kan matinya dia. Kan maksudnya adalah ada hal-hal yang kita harus menenangkan keluarga yang mungkin shock ketika itu ditinggal mati oleh orang-orang yang tercinta. Abu Bakar itu di sini dikatakan kita bagi orang-orang yang senior, mungkin Anda sebagai kakak, sebagai yang lebih kuat, lebih tabah, lebih tegar, itu harus menenangkan sebagian dari keluarga kita yang mungkin shock. Abu Bakar melakukan itu ketika Nabi wafat. Rawaina fi sahihain an Jabir radhiyallahu an Jarir radhiyallahu an annau yauma mata. Begitu juga ini kalau tadi kasusnya kanjeng Nabi yang tampil Abu Bakar. Ini ada yang lain, yaitu idza yauma mata nalikane hari meninggal sapa Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu wakana lan ana sapa Mughirah iku amir alal Basrah dan Kufah. Dia ketika itu menjadi gubernur Basrah dan Kufah. Ketika Mughirah meninggal, maka Jarir itu tampil ke depan, kemudian menyampaikan ke masyarakat tentang apa yang terjadi dan menenangkan masyarakat. Fahamida mongko memuji sapa Jarir Allah Ta'ala wa asna alaihi wa qoma. Alaikum netepono ngatasé sira biitqa illahi ta'ala kelawan takwa pada Allah wahdahu la syarikalah. Wal wiqari lan sifat tenang, wasakinati lan tegese tenang hatta ya'tiyakum sehingga datang kum ing sira sapa amirun penguasa yang baru. Fa innama ya'tikum mongko akan datang kum ing sira al-ana. Tidak lama lagi maksudnya. Kita harus sabar, harus tegar sampai kemudian pejabat baru akan menggantikannya. Intinya adalah kalau kita kena musibah, maka harus ada di antara kita yang mampu, yang tegar tentu, yang mampu menenangkan suasana. Kalau kita sendiri nggak tegar, ya mungkin keluarga kita yang lain. Siapapun di antara kita yang tegar menghadapi problem itu harus menenangkan yang lain. Itu jangan kemudian melu-melu, malah ngompori suasana. Enggak. Kalau bahasa orang Jawa kan, kalau nggak iso paling enggak, kalau nggak iso menenangkan, kita diem, nggak ikut memperkeruh suasana. Kita disarankan begitu. Oke, kita lanjutkan. Babu du'ail insan, bab tentang bisa satu lembar lagi. Babu du'ail insan, bab tentang doa liman maring wong sona'a yang telah berbuat ma'rufan ing baik ilahi maring man. Au ilan nasi atau kepada manusia kulihim seluruhnya, au batihim atau sebagiannya, wasanai lan muji alai ngatasé man ma'rufan tadi, wa tahridihi dan menunjukkan ala dzalika. Ini bab ini menjelaskan tentang begini, kalau ada orang berbuat baik pada kita, ada orang lain berbuat baik pada kita, atau berbuat baik pada orang lain, jangan lupa untuk memuji dia dan berterima kasih pada dia. Yang dulu pernah disampaikan dalam hadis, kalau kita diundang makan oleh seseorang, jangan lupa mendoakan rizkinya baik. Itu ada hadis itu yang dulu bab sebelumnya. Ini bukan diundang makan, tapi ini kalau ada orang telah berbuat baik pada kita, mungkin kita parkir gak iso ngetokno sepeda motor. Kemudian Pak, biasanya tukang parkir toh bantu kita mengeluarkan motor, kadang karena akinya drop, bantu nyetater, jangan lupa ucapan terima kasih pada dia. Siapapun yang telah berbuat baik pada kita, atau dia berbuat baik pada orang, maka kita disunahkan untuk mendoakan baik pada dia. Paling enggak kita terima kasih dia. Itu penting.
Ruwaina fi sahih Al-Bukhari ya Muslim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu an atta nekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalaa ing toilet. Suatu ketika ini ceritane Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ketika itu anak kecil. Karena Abdullah bin Abbas itu lahir 6 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah, itu Abdullah bin Abbas baru umur 6 tahun. Mungkin satu usia gitu sama di Aski. Segitu ketika Nabi hijrah. Nah, suatu ketika Nabi itu masuk ke toilet. Anda jangan bayangkan toilet zaman biyen kayak kita, ono krane. Toiletnya kan kayak zaman KKN. Saya pernah KKN. Kalau Ustaz dulu KKN di nggak karo-karuan. Yang di tempat kita nggak ada toilet. Jadi lah mau malam mau BAB, nggawa pacul ning Tegalan. Iya, BAB-nya hanya bisa malam hari karena siang nggak ada. Jadi kita hanya malam nggawa pacul ning belakang rumah, macul kemudian jadi kayak kucing. Nanti keduit diuruti. Coba itu dulu. Nah, sekarang Anda jauh lebih enak. Nabi masuk ke khala, ke toilet. Nah, tentu di toilet itu enggak ada airnya. Fawadok tuh kata Abdullah bin Abbas. Kemudian saya menaruh lalu untuk Nabi wuduan, air untuk wudu. Coba anak kecil tadi, begitu Nabi tahu ke toilet, kemudian Abdullah bin Abbas itu nggawakne gayung, gawekno timbo berisi air agar bisa dipakai oleh Nabi. Itu ketika masih kecil. Falamah kharaja, maka kemudian ketika Nabi itu keluar dari toilet tadi, Nabi mengatakan, "Man wadu'a hada?" Siapa yang meletakkan tadi air wudu tadi? Qala fa ukhbira, maka kemudian dikasih kabar bahwa yang ngasih itu Abdullah bin Abbas. Faqala kemudian ndongakne sapa Nabi, Allahumma faqihhu. Doanya Nabi luar biasa. Coba dia ngasih air untuk wudhu, Nabi mendoakan agar dia pintar. Allahumma faqihu, karena dia masih kecil. Allahumma faqihu, ya Allah mugi memberikan pemahaman. Kemudian ada lagi kalau hadisnya faqihu fiddin, pemahaman agama. Dan sekarang Anda bisa melihat Abdullah bin Abbas adalah tokoh sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang sampai hari ini tidak ada tafsir yang tidak merujuk ke Ibnu Abbas. Salah satu tokoh utama tafsir adalah itu doanya Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Sehingga kalau Anda jadi ibu, jadi guru, kemudian kita sesuatu dibantu murid kita mungkin, jangan lupa mendoakan terima kasih ya, semoga pintar. Itu jangan pelit untuk mendoakan. Nabi ketika dibantu itu mendoakan itu. Itu satu yang diajarkan Nabi. Jangan pernah lupa mendoakan orang yang telah membantu kita. Atau terima kasih paling tidak. Rawaina fi sahih Muslim an Qatadah. Ini tadi Ibnu Abbas. Kemudian sekarang Qatadah. An Abi Qatadah fi hadisi at-tawil, di dalam hadisnya yang panjang. Al-mustamili yang mengandung ala mukjizati muta'adidatin, yang ngatasi mukjizat yang bermacam-macam di Rasulullah SAW. Fabainama suatu ketika Rasulullah SAW iku yasiru berjalan hatta abharo sehingga larut apa alailu malam. Wa ana utai ingsun iku ila jambihi di sebelahnya. Fana asa mongko ngantuk sapa Rasulullah SAW. Wa malah kemudian sandaran sapa Nabi ila rohilatihi maring kendaraane. Fa ataituhu, mongko ya kita lah mungkin di perjalanan malam gitu ya. Kemudian kita ngantuk. Nabi itu sandaran begini. Karena beliau ngantuk sandaran. Fa ataituhu, mongko teko nekani sapa ingsun ing Nabi fada'am tuhu. Mongko memposisikan kembali sapa ingsun ing Nabi. Sandarannya mungkin gak nyaman gitu ya, kayak Anda lah ngantuknya gak sengaja, itu kan kena toh. Wis pokoke gini turu. Nabi itu saking ngantuknya karena larut dalam perjalanan jauh, beliau sandaran gini terus ngantuk. Ngantuknya Nabi itu
rupanya bukan sekedar ngantuk tapi tertidur dalam posisi yang nggak nyaman. Karena itu oleh Qatadah posisi badan Nabi tadi dibetulkan pada posisi yang nyaman. Min ghairi an auqidahu, tanpa harus membangunkan sapa ingsun ing Nabi. Hatta itadala, sehingga kemudian apa bahasa kita itadal, jejeg itu apa? Tegak. Ala rohilati ngatasi sandarane Nabi. Sumasaro, kemudian jalan hatta tahawwaro, sehingga larut apa alailu, malah an rohilati, miring lagi an rohilati saking kendaraane Nabi. Nabi rupanya yang tadi posisi nggak nyaman tadi itu berulang-ulang, dan Qatadah jaga Nabi agar Nabi tidak jatuh. Itu sampai berulang-ulang pada amtuhu. Kemudian saya betulkan lagi min ghairi an uqidahu, tanpa membangunkan Nabi hatta itadala, sampai kemudian tegak lagi ala rohilatihi. Sumasaro hatta idakana, sampai seperti itu bolak-balik Nabi mau jatuh dibetulkan, Nabi mau jatuh dibetulkan. Itu sampai beberapa kali min akhiris sahari, sampai menjelang pagi. Hebat Qatadah, nunggoni Nabi yang sare ngantuk tadi, itu jogo Nabi sampai menjelang subuh. Nah kita yo melu turu. Kalau kita ikut tidur, walah ini abahe turu, mae turu ya ikut tidur. Bedane sahabat, Nabi ngantuk dijogo sampai berulang-ulang, Nabi dibetulkan posisinya sampai akhiri sahar, sampai menjelang subuh. Jogo semalaman. Malah mailatan. Kemudian Nabi condong banget, miring banget mailatan, yang condong hiya asyaddu, luwe. Jadi terakhir Nabi itu doyonge banget. Min malata ini al-ulaini. Jadi terakhir menjelang subuh itu Nabi condongnya banget. Jadi miring banget tidurnya. Karena tidurnya sambil berdiri, sambil duduk. Sehingga kemudian beliau wis gak iso dibetulkan lagi hatta kada, sehingga seolah-olah atau kada mendekati tanah hafilu, terkejut. Akhirnya Nabi bangun. Beliau sadar karena mau jatuh, kemudian bangun. Fa'ataituhu, kemudian nekani sapa ingsun ing Nabi fatahum tuhu. Kemudian membetulkan lagi sapa ingsun ing Nabi farofa'a. Nah, maka kemudian ngangkat sapa Nabi ra'sahu wa qala man hadza. Kemudian Nabi bangun dan nanya, siapa ini? Karena tentu dulu nggak ada listrik ya, sehingga gelap. Takok, iki sapa? Kultu matur sapa ingsun, saya Abu Qatadah Nabi. Terus Nabi nanya lagi, mata kana, sejak kapan apa hadza? Ini tadi saya ketiduran sejak kapan? Masih rota kami nih, kamu mendampingi saya di sini sejak kapan? Kultu mazala, saya tetap ada di sini. Apa hadza masiri, perjalanan saya mudulailati, sejak tengah malam tadi malam kan Nabi. Jadi Nabi itu bangunnya subuh, menjelang subuh, ngantuke sejak tengah malam. Qatadah jaga Nabi sejak tengah malam. Kata Qatadah, saya jaga jenengan itu mulai tengah malam tadi malam sampai menjelang subuh. Begitu sadar bahwa Nabi itu dijaga oleh Qatadah sehingga tidur beliau lebih nyenyak, Nabi kemudian mendoakan ini. Faqala mongko ngendika sapa Nabi, hafidzakallah, semoga Allah menjagamu bima sebab barang hafidta yang telah njogo sapa sira bi iklan ma nabiyahu ing nabine Allah taala. Karena kamu menjagaku, semoga Allah menjagamu. Artinya kita mendoakan orang yang telah berbuat baik pada kita. Kultu abharo, kata abharo tadi, biskani wa tasiziroi wa in wa manahu ai intasofa, tegese menjelang tengah malam. Jadi mulai tengah malam sampai isu. Faqaluhu tahawwara, tegese dhahaba, hilang apa mu'dhamahu. Kemudian hilang ngantuknya. Wan hafala aisakato, berarti in hafala itu terkejut, atau Nabi mungkin kayak kita ya, ngantuk duduk koyok karo turu kemudian
jatuh. Nah, kemudian Nabi bangun. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Usamah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong sunia yang telah diberikan ilai maring man apa makrufun, artinya siapa yang telah dilakukan sesuatu yang baik, fakola mongko ndaknya ngucap sapa man li fa'ilihi, fakola kemudian ngucap sapa man li fa'ilihi maring orang yang telah membantu tadi, jazakallahu khairan. Biasanya kita begitu ya. Kalau kita berbuat dibaiki, kemudian kita mendoakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, siapa yang mengucapkan itu faqad ablagha, maka berarti dia telah menyampaikan fisanai dalam pujian. Berarti kalau dalam bahasa hadis ini kita tidak cukup hanya terima kasih. Jadi terima kasih itu harus dengan cara mendoakan dia. Kita biasanya kalau kita kan hanya terima kasih, matur kasuwun, apa lagi? Thank you. Gitu kan? Ternyata kalau di hadis terima kasih itu tidak cukup. Hendaknya kita selain terima kasih adalah mendoakan. Jangan lupa itu. Rawaina fi Sunan An-Nasa'i wa Kitab Ibnu Sunni an Abdullah Ibnu Rabi'ah sahabi qala istaqrado, pernah utang. Kalau Anda hutang berarti ngikuti sunnah Rasul. Nabi juga pernah hutang. Istaqrado amri hutang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mini saking ingsun. Kata ini Rabi'ah, Abdullah bin Rabi'ah, Nabi itu pernah hutang saya berapa? Arba'ina alfan, 40.000. Akeh lho utangnya. Sehingga Anda biasanya pegawai negeri ya, hutang dhisik. Hutang pangkal kaya. Biasanya kan gitu. Nabi itu suatu ketika pernah hutang ke Rabi'ah 40.000. Faja'ahu, mongko kemudian teko, artinya mendapat ing Nabi apa malun. Nabi kemudian mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang, pada fa'ahu, kemudian memberikan sapa Nabi ing mal ilai maring ingsun. Nabi hutang ke Rabi'ah 40.000. Setelah Nabi dapat uang, kemudian uang itu dikembalikan. Nah, selain mengembalikan, Nabi itu mendoakan, bukan hanya Mbak terima kasih lah ya, utangnya tak bayar, bukan hanya terima kasih. Nabi mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Jadi terima kasih Nabi terhadap orang yang menghutangi tadi itu dengan cara mendoakan. Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan laka untukmu fi ahlika in dalam keluargamu. Coba dihutangi itu dungannya telu. Semoga kamu dapat keberkahan, keluargamu berkah, hartamu juga berkah. Nabi mendoakan 3 sebagai terima kasihnya karena sudah dihutangi. Nah, sehingga bukan, artinya kalau hadis ini mengatakan kita bisa memahami bahwa terima kasih aja dengan kata terima kasih enggak cukup. Terima kasih kita itu dibuktikan dengan mendoakan baik pada orang yang telah berbuat baik pada kita atau berbuat baik pada orang lain. Wa innama jazaa'us salafi, krono utawi balasane orang yang memberi pinjaman iku alhamdu, dipuji, didoakan, walada'u, dan dilunasi, dikembalikan uangnya. Warwaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Jarir radhiyallahu kana ono fi jahiliyati, dalam jahiliyah apa baitun, ada rumah di zaman jahiliyah itu ada rumah li khos'am, miliknya khos'am, yuqalullahu iku Ka'batul Yamaniyah. Rumah itu disebut Ka'bah Yaman, mungkin saingannya Ka'bah Baitul di Masjidil Haram. Fa yuqalullahu, kemudian disampaikan juga Dzul Khalasah. Ada yang namanya Ka'bah Yaman, Dzul Khalasah, atau sesuatu yang luar biasa yang nyaingi Ka'bah di Baitul di Masjidil Haram. Faqala li, mongko kemudian berkata li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal anta muhri. Nabi kemudian mengutus tadi Abdullah Jarir bin Abdillah tadi, hal anta muhri, apakah engkau mau mewakili saya mindil khalasati untuk tadi merobohkan dzawil khalasah,
Jadi Nabi minta tolong ke beberapa sahabat untuk menghancurkan Ka'bah tandingan. Ternyata Ka'bah tandingan itu bukan hanya zaman dulu kan ada toh kelompok Yaman yang gaya Ka'bah sendiri. Ini juga begitu. Nabi kemudian memerintahkan beberapa sahabat untuk menghancurkan itu. Fanafartu. Kemudian berangkat sapa ingsun ilahi fimi'atin wa khamsina bersama 150 farisan. Maka kemudian Jarir bin Abdullah tadi berangkat bersama 150 orang berkuda min Ahmas, saking Bani Ahmas. Fakasarna, kemudian merusakkan sapa ingsun wakotalna lan membunuh sapa ingsun man wajadna yang nemu sapa kita indahu wa atainahu. Kemudian Ka'bah tandingan tadi berhasil dihancurkan wa atainahu, kemudian nekani sapa ingsun hu ing nabi wa akhbarnahu, kemudian ngasih kabar padaa, kemudian mendoakan lana maring kita wali Ahmas. Kemudian karena dia sukses mewakili nabi fabaroka, kemudian mendoakan keberkahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khaili Ahmas, yang atase kendaraan Ahmas warijaliha khamsamarotin. Nabi mendoakannya sampai 5 kali untuk orang-orang yang sukses tadi. Wa rawaina fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Zamzam. Pernah nekani Zamzam wahum utawi masyarakat iku yaskauna padha meminum wayak maluna fiha. Faqala ikmalu mongko nglakoni sapa sira fa innakum mongko stine sira kabeh iku ala amalin sholih ing atase amal sholih. Ini kasusnya, kalau tadi kasusnya adalah orang-orang berbuat baik pada kita. Nah, sekarang yang kedua, hadis terakhir ini pada bab ini, itu kasusnya adalah Nabi melihat ada orang-orang kayak kita, masyarakat itu podo ngambilkan air Zam-Zam untuk dibagikan pada orang-orang. Berarti itu ada orang berbuat baik pada orang lain. Nah, Nabi kemudian mengatakan ikmalu fa innakum amalin sholih. Jadi bahasa kita nggih niku sae, itu baik, bisa dilanjutkan. Nah, artinya kita bisa mensupport pada orang yang telah berbuat baik, dan kita jangan lupa mendoakan orang yang telah berbuat baik, khususnya pada kita. Oke, Al-Fatihah. Rabbil Alamin. Ladhi fa'udha Rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.